Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal menyelami sesuatu yang kelihatannya kuno banget, tapi ternyata penuh makna. Kita lagi ngomongin soal kemah suci atau tabernakel. Nah, menurut sumber yang kita telaah, setiap detail kecil dalam rancangannya yang super rumit itu bukan kebetulan loh. Ada makna simbolis yang dalam banget di baliknya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng cetak biru ilahi ini dan lihat rahasia apa sih yang tersembunyi di dalamnya. Coba deh bayangin ya, ada sebuah tenda di tengah padang gurun. Tapi ini bukan tenda camping biasa ya. Tenda ini dibangun berdasarkan cetak biru dari Tuhan yang detailnya luar biasa. Nah pertanyaannya gini, kenapa sih Tuhan sampai ngasih instruksi yang serumit dan sespesifik itu cuma buat bangunan yang sifatnya sementara? Ini dia nih, misteri yang mau kita coba pecahin bareng-bareng. Nah, menurut sumber kita nih, jawabannya itu ternyata tersembunyi di dalam tugas-tugas yang dibagi-bagi ke 3 keluarga Lewi. Mereka lah yang ditugasin buat merawat dan mindah-mindahin kemah suci ini. Bisa dibilang, mereka ini petunjuk pertama kita dalam penyelidikan ini. Oke, coba kita lihat pembagian tugasnya. Ini menarik banget. Ada 3 keluarga kan? Pertama, keluarga Merari, posisinya di utara. Tugas mereka itu ngurusin kerangka kokohnya, tiang-tiang, sama semua penyangganya. Terus, ada keluarga Gerson di sebelah barat. Mereka kebagian ngurus tirai, kain penutup, pokoknya semua selubungnya. Nah, yang terakhir, keluarga Kehat di selatan. Tugas mereka ini yang paling sakral bisa dibilang. Mereka yang bawa semua perkakas suci di dalamnya. Jelas banget ya perannya masing-masing, terpisah. Oke, jadi kita udah tahu apa tugas mereka. Tapi mengapanya ini yang masih jadi misterian? Nah, sumber kita bilang ada semacam kunci simbolis buat ngebuka kode kuno di balik semua pembagian tugas ini. Dan kuncinya ini yang menarik, ternyata nggak ada di perjanjian lama. Penulis sumber kita justru pakai sebuah ayat dari perjanjian baru buat menafsirkan ulang seluruh struktur dan makna kemah suci di perjanjian lama. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang semuanya. Dan inilah kuncinya. Ibrani 10 ayat 20. Tabir itu yaitu dirinya sendiri. Wow, ayat ini jadi titik baliknya. Kenapa? Karena ini langsung menghubungkan benda fisik, yaitu tabir di kemah suci, dengan tubuh Kristus. Dan dari sinilah, pintu kepemahaman simbolis yang lebih dalam mulai terbuka. Oke, sekarang kita udah pegang kuncinya. Yuk kita pakai buat ngebuka bagian pertama dari misteri ini. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasi kemah suci itu sendiri. Ini tugasnya Bani Merari. Jadi apa sih tugasnya Bani Merari? Mereka ini bawa bagian-bagian yang paling mendasar. Kerangka yang kokoh, tiang-tiang, palang-palangnya, sama alas-alas perak dan kuningan. Gampangnya mereka itu bawa kerangkanya kemah suci, tulang belulangnya, bagian yang menopang semuanya. Terus apa artinya? Nah, di sini poin pentingnya. Kerangka ini, menurut penafsirannya, melambangkan pribadi Kristus sebagai dasar. Sifatnya kekal, nggak bisa berubah, 100% Allah dan 100% manusia. Persis kayak kerangka yang nopang seluruh tenda kan? Pribadi Kristus itulah struktur di mana seluruh keselamatan kita dibangun. Fondasi yang nggak akan pernah goyah. Oke, kalau tadi Merari itu soal kerangka, bagian dalam yang nggak kelihatan. Sekarang kita geser ke lapisan berikutnya, bagian yang justru kelihatan dari luar. Nah, ini tugasnya Bani Gerson. Bani Gerson ini yang ngurusin tirai-tirainya yang rumit, kain-kain penutupnya yang warna-warni, sama semua selubung pelindungnya. Jadi, merekalah yang bikin kemah suci itu kelihatan indah. Merekalah yang ngasih wajah dan identitas visualnya, bagian yang dilihat sama semua orang. Nah, ini secara simbolis keren banget, menggambarkan kehidupan Kristus yang dinyatakan. Maksudnya, ya karakternya, karyanya di kayu salib, semua tindakannya yang bisa kita lihat dengan mata iman. Jadi logikanya begini, sama kayak tirai yang bikin kemah suci itu kelihatan indah, kehidupan dan karya Kristus inilah yang bikin sifat Allah jadi kelihatan dan nyata buat kita, manusia. Oke, kita udah lihat strukturnya, udah lihat juga penampilannya. Sekarang, kita masuk ke jantungnya kemah suci. Kita mau lihat fungsinya. Nah, ini ngebawa kita ke potongan teka-teki terakhir. Tugasnya Bani Kehat. Tugas Bani Kehat ini membawa perkakas-perkakas suci. Bayangin, tabut perjanjian, meja roti sajian, kandil emas, semua ini adalah alat-alat yang dipakai untuk ibadah. Alat untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Dan ini melambangkan peran Kristus sebagai imam. Dia adalah sarana bagi orang percaya buat bisa punya akses ke Allah.
Dan akses ini, coba perhatikan, didasarkan pada dua hal. Siapa dia, itu kan fondasi yang dibawa Merari, dan apa yang udah dia lakukan, itu manifestasi yang dibawa Gerson. Nah kan, semuanya nyambung. Tapi, tunggu dulu. Ada satu lagi nih detail menarik dari sumber kita yang bikin cetak biru ilahi ini makin bikin penasaran. Ternyata, urutan instruksi pembangunan yang Tuhan kasih ke Musa itu beda loh sama urutan pengerjaan di lapangannya. Lah kok bisa? Coba deh kita bandingin, waktu Tuhan kasih instruksi, dia jelasin soal perkakas sucinya dulu. Tujuannya dulu. Baru setelah itu tirai dan kerangkanya. Tapi pas dibangun mereka bikin kerangka dan tirainya dulu. Fondasinya dulu. Baru deh perkakas sucinya dimasukin. Ini seolah-olah nunjukin kalau Tuhan itu ngasih lihat tujuan akhirnya dulu. Yaitu akses kepadanya sebelum dia kasih tahu detail struktur yang dibutuhin buat sampai ke sana. Jadi, kita udah punya kerangka, tirai, dan perkakas. 3 tugas yang kelihatannya terpisah. Tapi poin utamanya bukan di situ. Penulis sumber kita justru menekankan gimana semua ini nyatu jadi satu gambaran yang utuh. Penulis ini mendegaskan, ini tuh bukan doktrin-doktrin yang kepisah-pisah, tapi ini adalah berbagai sisi yang menyatu dari satu pribadi yang sama. Struktur, penampilan, dan fungsi semuanya nunjuk ke satu realitas. Jadi tujuannya bukan cuma buat tahu ide-ide abstrak soal teologi, tapi buat ngelihat gimana semua itu jadi satu kesatuan yang utuh yang nggak bisa dipisahin. Dan kutipan dari Yohanes ini, ini ngerangkum semuanya dengan kuat banget. Barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Ayat ini menegaskan kalau iman itu bukan soal konsep atau ide, tapi soal hubungan pribadi yang nyata yang memberi kehidupan dengan pribadi itu sendiri. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Gimana cara pandang kita terhadap sebuah bangunan jadi berubah setelah kita tahu dan paham setiap detail kecil dari cetak birunya? Mungkin ya, dengan memahami setiap mur dan baut dari cetak biru ilahi ini, kita jadi nggak cuma ngelihat sebuah tenda kuno di padang gurun, tapi kita bisa melihat gambaran utuh dari sesuatu yang jauh, jauh lebih besar dan lebih bermakna.